Selamat sore pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Rabu 12 Juni 2024. Bersama saya, Muhammad Azril Nasution. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda, dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Jaksa menuntut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara Binsar Situmorang dengan kurungan 6 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan instalasi pengelolaan air limbah di Kota Padang Sidimpuan. Majelis Hakim yang diketuai Nani Sukmawati memimpin persidangan kasus korupsi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara di ruang Cakra 2 Pengadilan Negeri Medan kemarin. Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara Binsar Situmorang dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum terkait perkara korupsi pengadaan instalasi pengolahan air limbah di Kota Padang Sidimpuan tahun 2020. Selain Binsar Situmorang, Jaksa Penuntut Umum juga menuntut dua rekanan, yakni Franky Panggabean dan Dumari Simbolon yang masing-masing pidana penjara selama 5 dan 4 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum juga menilai perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum. Memberatkan Franky, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa mengakibatkan manfaat pembangunan IPAL tidak dapat dirasakan oleh sekolah Islam Terpadu Darul Hasan. Udah itu aja. Hal yang memberatkannya, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa mengakibatkan manfaat pembangunan IPAL tidak dapat dirasakan sekolah Islam Terpadu Darul Hasan Padang Sidimpuan. Kemudian hal yang meringankan, terdakwa pernah dihukum. Terdakwa Safwan dalam persidangan, terdakwa Dumaris telah menitipkan uang sebesar 75 juta rupiah pada rekening penitipan lainnya di rekening Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan. Sementara itu, Jaksa juga menuntut Binsar untuk membayar denda senilai 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 1 tahun penjara. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 1-2 tahun kurungan penjara terhadap 4 kontraktor dalam kasus memberi suap kepada Bupati Labuhan Batu nonaktif. Ketua Majelis Hakim As'ad memimpin langsung persidangan dalam kasus korupsi Bupati Labuhan Batu nonaktif di ruang sidang inklusi Pengadilan Negeri Medan kemarin. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memvonis 4 kontraktor pemberi suap kepada Bupati Labuhan Batu nonaktif Erit Atradari Tonga. Keempatnya divonis secara bervariasi dan disangkakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Terdakwa Effendi Saputra divonis pidana penjara selama 2 tahun. Effendi Saputra disebut memberikan suap kepada Erik sebesar 3.365 juta rupiah. Sementara kontraktor bernama Fazar Syah Putra divonis 1 tahun 8 bulan. Yusrial Suprianto Pasaribu divonis pidana penjara 2 tahun dan Wahyu Ramadhani Siregar pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Terkait putusan Yang Mulia Majelis Hakim terhadap perkara atas nama Effendi Saputra alias Sesyong dan kawan-kawan, menurut hemat kami sudah sesuai dengan harapan dari kami selaku penuntut umum, karena dari pertimbangan-pertimbangan itu hampir semua pertimbangannya itu sama dengan pertimbangan yang ada di dalam tuntutan yang kami buat, baik juga terhadap unsur-unsur perbuatan-perbuatan dan fakta-faktanya itu sudah hampir semua diambil alih oleh Yang Mulia Majelis, sehingga kami menganggap memang putusan ini sudah sesuai dengan apa yang kami harapkan. Diketahui Bupati Labuhan Batu nonaktif menerima uang suap 4,9 miliar rupiah dari para kontraktor melalui Rudi anggota DPRD Labuhan Batu.
Kita ke sorotan lainnya pemirsa. Kecelakaan kerja yang menimbulkan hilangnya nyawa salah satu pekerja di PT Aqua Farm Nusantara di Kecamatan Pantai Cermin, Serdang Bedagai menyisakan duka yang mendalam. Kini pihak kepolisian dituntut untuk profesional dalam melakukan langkah penyidikan. Manajemen PT Aqua Farm Nusantara terkesan tertutup atas kecelakaan kerja pada minggu lalu. Diduga terjadi ledakan tabung kompresor spiral freezer atau mesin pembeku yang mengakibatkan Muhammad Zaimi, warga Dusun 1 Desa Pasar Baru Kecamatan Teluk Mengkudu meninggal dunia. Serta dua pekerja lainnya saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Melati Perbaungan. Sikap tertutup dari pihak perusahaan menjadi tanda tanya bagi awak media untuk menggali informasi perihal hilangnya nyawa salah satu pekerja. Lembaga Bantuan Hukum di Serdang Bedagai, Faber Andro Sirait, mengatakan dan meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan langkah penyelidikan hingga penyidikan penetapan tersangka dalam kasus tersebut agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Memang ini sudah sampai di puncak klimaks, hilang nyawa orang lain. Sama seperti kasus Saipul Jamil. Dalam laka lantasnya yang meninggal istrinya sendiri, tetapi dia tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap pertanggungjawaban kelalaian atas kelalaiannya. Kita lihat nanti dalam waktu dekat ini ada nggak pemanggilan atau bentuk-bentuk klarifikasi terhadap keluarga korban dan untuk dia full paket, mencari keterangan untuk itu. Sementara Kapolres Sergai AKBP Oksi Yuda Pratesta mengatakan saat ini tim dari Lafor Polda Sumatera Utara hingga unit Pidum Polres Sergai masih mengumpulkan alat bukti apakah ditemukan unsur kelalaian atau standar operasional prosedur yang tidak sesuai. Adanya gas yang kemungkinan adalah adanya gas yang bocor. Tetapi saat ini kita masih melakukan penyelidikan dibantu oleh Lafor Polda. Yang satu meninggal dunia yaitu atas nama Muhammad Zaimi kalau nggak salah. Kemudian ada dua yang satu sudah kembali ke rumah, yang satu masih dalam perawatan dan sekarang dirujuk di Medan. Kita akan melakukan penyelidikan ya terkait di sana, apakah ada kelalaian di situ terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan. Pemirsa, warga tani di Desa Tapian Nauli, Kecamatan Sipoholon yang terdampak akibat pematangan atau penataan lahan pembangunan rumah susun mengeluhkan belum adanya ganti rugi dari pihak pengembang. Akibat pematangan atau penataan lahan pembangunan rumah susun untuk Yayasan Akademi Perawatan Pemkab Tapanuli Utara dari Kementerian Pekerjaan Umum Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera Utara II, sekitar 3 hektar lebih lahan persawahan warga tertimbun longsoran tanah. Di sekitar lokasi terlihat hamparan lahan pertanian yang dulunya merupakan areal persawahan, kini telah rata tertimbun material pasir dan tanah bercampur batu sehingga tidak dapat difungsikan untuk ditanam padi. Warga meminta ganti rugi yang telah dijanjikan sebelumnya oleh pihak pengembang. Menurut salah seorang warga, Ketler Pangabean, sebelumnya telah dilakukan pertemuan dengan pihak terkait dan pemerintah desa. Namun hingga saat ini belum ada realisasi ataupun perbaikan sehingga areal persawahan tidak bisa ditanami oleh padi. Selain lahan persawahan yang terdampak, saluran irigasi untuk mengairi persawahan juga mengalami kerusakan dan tidak dapat difungsikan dengan normal. Tapi kalau saya sendiri, inilah sawahku dari nenekku ini. Dari sini per tahun paling tidak 70 kaleng. Ada saya ambil per tahun, kalikan aja lah kali harga berapa padi sekaleng, itulah kerugian. Udah 3 tahun ini. Sampai sekarang tidak ada tanggapan, tidak ada ganti rugi, tidak ada perhatian. Ini diperbaiki. Karena ini kan kalahnya lumbung pangan. Di sana orang cetak sawah, di sini sawah dirusaki. Jadi perbaiki ini biar bisa ditanam kembali. Bangunan rumah susun Yayasan Akademi Perawatan senilai 18 miliar lebih bersumber dari dana APBN tahun 2023-2024 yang seharusnya sudah selesai dikerjakan dalam waktu 210 hari. Pemirsa, Dinas Perhubungan Kota Medan buka suara terkait viralnya video alat e-parking yang diduga digunakan untuk bermain judi online. Dishub menyebutkan saat ini pihaknya telah menegur oknum jukir tersebut dan tidak dipekerjakan lagi.
Video berdurasi hampir 1 menit ini merekam seorang juru parkir di Kota Medan diduga bermain slot menggunakan mesin edisi atau alat pembayaran e-parking. Belakangan diketahui aksi ini terjadi tepat di depan minimarket yang berada di Jalan Tengku Cikditiro, Kota Medan. Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan, Hari Sugara, mengatakan setelah melakukan penelusuran ternyata mesin yang digunakan untuk bermain slot dipinjamkan oleh juru parkir kepada rekannya. Disub Medan dalam hal ini telah menegur pihak vendor yang menaungi e-parking dan telah melakukan pemecatan terhadap juru parkir yang telah lalai tersebut. Disub juga meminta kepada pihak vendor untuk rutin melakukan pengawasan, tak hanya pengawasan terhadap petugas, namun juga melakukan pengawasan terhadap alat yang digunakan serta kinerja juru parkir. Melakukan penindakan kepada jukir tersebut agar tidak meminjamkan kembali alat e-parking itu. Dan kami sudah melaporkan ini ke perusahaan dan perusahaan tersebut telah memecat jukir yang bersangkutan. Selanjutnya kami melakukan peringatan kepada perusahaan untuk mengawasi seluruh jukir yang melakukan pengutipan e-parking. Apakah itu melakukan pengecekan alat atau bagaimana pengawas dari e-parking tersebut. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, wujudkan pelaksanaan pelayanan publik yang menampung kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan menggelar forum konsultasi publik dan penguatan komitmen Zona Integritas WBK atau WBBM. Kepala KPK NL Medan Agus Budianta membuka forum konsultasi publik dan penguatan komitmen Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bebas dan melayani di Aula Rekreasi Gedung Keuangan Negara Medan kemarin. Forum konsultasi publik ini digelar menindaklanjuti Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 16 Tahun 2017 terkait pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara pelayanan publik. Kegiatan tersebut berisikan materi sosialisasi penguatan komitmen pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi dan melayani pada KPK NL Medan dan pembahasan standar pelayanan pemanfaatan BMN berupa SI pada KPKNL Medan. Agus Budianta juga mengatakan layanan KPKNL Medan terdiri dari 4 layanan, yakni pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Ia menegaskan bahwa layanan KPKNL Medan Rp0. Beberapa masukan tujuannya sama, supaya kita semakin memberikan layanan terbaik dan ada kontribusi nyata bagi negara, terutama untuk pembangunan di wilayah Sumatera Utara. Kami sudah memiliki super office www.kpknlmedan.com. Kami telah minta kepada seluruh stakeholder selain di ruangan ini, bapak-bapak, ibu stakeholder bisa menyampaikan masukan melalui KPKNL Medan. Kami juga tekankan terkait dengan layanan kami. Pemirsa, evaluasi hasil operasi gabungan kepatuhan pajak kendaraan bermotor khususnya di lingkup UPTD Bapenda Gunung Sitoli masih sangat minim sehingga target pendapatan daerah hingga akhir Mei masih terbilang minus. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui petugas Samsat Gunung Sitoli bekerja sama dengan pihak Jasa Raharja dan Satlantas Polres Nias melakukan operasi gabungan kepatuhan pajak kendaraan bermotor mulai tanggal 3 hingga 6 Juni 2024. Kemudian dilanjutkan dengan pemantauan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di 5 kabupaten kota. Berdasarkan evaluasi, kesadaran wajib pajak menyumbang pendapatan asli daerah Sumut untuk kendaraan bermotor masih sangat kurang. Dari lebih 77.000 unit kendaraan bermotor yang mengalami tunggakan pajak hingga akhir Mei 2024, terdapat 1000-an kendaraan berplat merah belum menunaikan kewajiban pajak terhadap daerah. Adapun hasil dari langkah ketiga yang lalu
surat teguran yang dikeluarkan oleh pihak Bapenda ke 3 unit, roda 2 16, roda 4 17 unit. Sedangkan tilang yang dikeluarkan oleh kepolisian ada 14 unit. Jangan membayar pajak langsung Pak, karena kita hadirkan bus tak keliling pelayanan langsung masyarakat ada 3 unit Pak, roda 2 yang membayar pajak. Jadi memang harapan kita masih minim masyarakat ini sadar membayar pajak. Kami himbau kepada masyarakat Gunung Stoli dan Kepulauan Nias umumnya jangan terpaksa membayar pajak karena Hingga akhir tahun 2024, upaya pencapaian target pajak kendaraan bermotor khususnya dari Pulau Nias sebesar 37 miliar rupiah lebih. Untuk itu pihak kepolisian juga turut memberikan himbauan guna kepatuhan pajak kendaraan tersebut. Yang kita temukan yang belum bayar pajak, namun langsung kita arahkan untuk memberikan surat teguran dan kemudian untuk pengguna jalan secara psikologis juga ada yang patuh dan ada juga yang nggak patuh. Namun dalam hal ini kita tetap menghimbau kepada masyarakat untuk patuh membayar pajak. Manfaatan pajak kendaraan bermotor akan dialokasikan untuk pembangunan sejumlah infrastruktur jalan serta pemeliharaan moda transportasi di Kepulauan Nias. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Penjabat Wali Kota Tebing Tinggi yang baru melakukan sidak kepelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi. Dalam sidaknya, PJ Wali Kota meminta Direktur Rumah Sakit Kumpulan Pane untuk dapat meningkatkan pelayanan terhadap pasien. Dalam sidaknya terlihat Wali Kota langsung berkomunikasi kepada pasien untuk mengetahui keluhan dan kendala yang dialami setiap kali berobat ke rumah sakit umum milik pemerintah Kota Tebing Tinggi tersebut. Selain mendengarkan langsung keluhan warga, Wali Kota juga meninjau beberapa fasilitas kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Kumpulan Pane. PJ Wali Kota juga meninjau pelayanan yang ada di instalasi gawat darurat yang merupakan pelayanan pertama dalam penanganan dan pelayanan pasien. Dalam sidaknya, PJ Wali Kota mengatakan sesuai informasi yang diterima dari masyarakat yang berobat ke rumah sakit ini, ia meminta kepada Direktur Rumah Sakit dan seluruh pegawai untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar pasien merasa nyaman untuk datang berobat ke rumah sakit umum milik pemerintah. Pasien datang, mudah-mudahan ya kita bagus dan berpilih Pak Dir, yang tingkatkan terus, itu yang saya harapkan. Dan semua pelayan-pelayan di sini saya perintahkan Pak Dir itu untuk senyum sapanya itu yang selama ini kalau kita mungkin berobat kemana-mana ada yang kita lihat di pasien lah, memang itu secara SOP juga tidak ada. Namun namanya masyarakat kita ini kan ada rekan atau kerabat yang sakit itu pasti kepingin rasa taunya itu dan tahu standby di situ kan ada. Sementara itu, usai sidak, PJ Wali Kota juga meninjau rencana pembangunan gedung rumah sakit umum yang diberikan Presiden Republik Indonesia saat Presiden berkunjung ke Rumah Sakit Umum Kumpulan Pane beberapa waktu lalu. Pemirsa, Wakil Inspektur Jenderal TNI Maijen TNI Alvis Anwar memantau proses seleksi Rikes tahap 2 calon taruna Akademi TNI tahun 2024. Panitia seleksi integratif daerah Medan di Kompleks Kesdam 1 Bukit Barisan Medan kemarin. Dalam pemantauan itu, Wakil Inspektur Jenderal TNI dan Inspektur Operasi Inspektorat Jenderal TNI Marsama TNI Ridwan Joko Leksono didampingi Pangdam 1 Bukit Barisan selaku Ketua Panitia Seleksi Integratif Daerah Medan, Lantamal 1 Belawan serta Lanut Suwondo Medan. Pemantauan ini untuk memastikan proses seleksi berlangsung transparan serta sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga nantinya menghasilkan calon taruna TNI yang berkualitas. Selain itu, untuk mendapatkan sumber daya manusia TNI yang unggul yang menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan tugas ke depan. Sebanyak 979 orang mendaftar secara online di Panitia Seleksi Integratif Daerah Medan dan tervalidasi 667 orang hingga menjadi 254 orang di seleksi Rikes tahap 2. Seleksi catar Akademi TNI dilakukan secara integratif antara TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang seleksi awal dilakukan di daerah dan seleksi akhir terpusat di Magelang, Jawa Tengah pada Juli 2024 mendatang. Kita melakukan langkah yang sangat keras dan tegas, ya. Bahkan ada yang kita pecat dan kita sekarang masih memproses beberapa anggota kita yang terlibat dalam WRFing ini.
Jadi himbauan kami kepada masyarakat ya, siapkan dengan baik ya, siapkan dengan baik anak-anak kita untuk mengikuti seleksi menjadi prajurit TNI. Pangdam 1 Bukit Barisan memastikan seluruh tahapan seleksi Catar Akademi TNI tahun 2024 Panitia Seleksi Integratif Daerah Medan dilakukan sesuai prosedur, transparan dan akuntabel. Ia juga menegaskan tidak ada titipan dan akan menindak tegas oknum prajurit yang melanggar aturan. Tujuan kami datang ke sini pada intinya adalah untuk meyakinkan bahwa seluruh proses seleksi ini dilaksanakan dengan transparan, dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan, sehingga menghasilkan calon-calon taruna nanti yang berkualitas. Yang terakhir ada seleksi masalah cyber, ya. Artinya kita melihat jejak rekam mereka dalam digital. Pemirsa, dalam menyambut HUT Bayangkara ke-78, jurnalis unit Polres turut berpartisipasi dalam mengikuti kompetisi sepak bola memperebutkan Piala Kapolres Sergai. Pemusatan latihan terus dilakukan di lapangan Kejaksaan Negeri Sergai. Dalam pematangan latihan pertama, tampak antusiasme jurnalis mengikuti latihan awal yang mengutamakan kekuatan fisik serta pernapasan. Pemusatan latihan kedua dilakukan yakni untuk mengatur strategi dan taktik dalam memenangkan setiap pertandingan. Dalam latihan kedua ini, tim Kejaksaan menjadi laga uji coba bersama tim jurnalis unit Polres. Tampak serangan demi serangan dilakukan antar kedua tim, baik tim Kejaksaan maupun tim jurnalis, hingga skor uji coba berakhir 2-1 atas kemenangan tim jurnalis unit Polres. Berkat modal dasar kemenangan ini, tim unit Polres optimis akan mampu mengimbangi di setiap tim besar yang terlibat dalam perebutan Piala Kapolres. Sugiono selaku ketua unit dan manajer mengatakan latihan ini dilakukan untuk menyiapkan mental dan fisik dalam partisipasi memeriahkan HUT Bayangkara ke-78. Dijadwalkan akan ada pemusatan latihan ketiga dan keempat sebelum merumput di turnamen Piala Kapolres Cup dalam minggu ketiga di bulan Juni. Terima kasih. Hari ini kegiatan pelatihan JUPS menyambut HUT Bayangkara ke-78 tahun. Rekan-rekan jurnalis saat ini sedang berlatih di lapangan Kejaksaan Serdang Bedagi. Ya, mudah-mudahan bisa antipas itu ikut perlombaan meriahkan HUT Bayangkara ke-78 tahun. Pada kesempatan tersebut, Sugiono optimis tim unit Polres Sergai akan meraih kemenangan di setiap pertandingan dengan pencapaian target masuk ke final Piala Cup Kapolres. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah daerah menggelar Gerakan Nasional Intervensi Penurunan Stunting di setiap posyandu pada 23 kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Launching King of Gerakan Nasional Intervensi Penurunan Stunting disambut antusias masyarakat dengan mendatangi posyandu untuk memeriksa kesehatan. Pemeriksaan kesehatan di posyandu bagi anak balita, ibu hamil dan pengantin baru mulai pengukuran, penimbangan, penyuluhan, imunisasi dan pemberian makanan bergizi. Tim Satgas Stunting juga mensosialisasikan tentang intervensi yang tidak hanya spesifik mengontrol asupan gizi, namun harus dibarengi intervensi sensitif melihat kondisi kesehatan lingkungan dalam ketersediaan air bersih dan sanitasi. Kegiatan Gerakan Nasional ini ditargetkan 100% dalam kunjungan posyandu yang bertujuan untuk capaian target penurunan angka stunting secara nasional sebesar 14% di tahun 2024. Sementara angka stunting Kabupaten Mandailing Natal sejak tahun 2022 sebesar 34,2%. Sedangkan di tahun 2023 ini angka stunting menurun mencapai 15% menjadi 20,7%. Kecamatan melaksanakan posyandu serentak 2024 kemarin 34,2, jadi turun dari 2023 menjadi 20,7.
Diharapkan kegiatan intervensi pencegahan stunting dapat dilaksanakan di setiap desa sehingga stunting di Mandailing Natal dapat ditangani. Ya, pemirsa, penerima PIP merupakan pelajar yang mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar dari pemerintah. PIP dirancang untuk mencegah siswa kemungkinan putus sekolah dan diharapkan bisa melanjutkan pendidikan hingga selesai. Satuan Dinas Pendidikan Kabupaten Toba mencatat penerima bantuan program Indonesia Pintar atau PIP di Kabupaten Toba pada tahun 2023 untuk tingkat SD sebanyak 12.286 orang. Untuk tingkat SMP sebanyak 8.606 orang. Operator PIP Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Elfrida Lubis menjelaskan, namun untuk periode Juni 2024 penerima bantuan PIP tingkat SD masih sebanyak 8.414 orang dan untuk tingkat SMP sebanyak 4.202 orang. Data tersebut masih data sementara namun masih dapat berubah. Elfrida juga mengatakan bantuan PIP diberikan kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin dalam membiayai pendidikan. Siswa SD, siswa SMP, dan SMA perlu dilakukan pengecekan status penerima PIP melalui laman resmi Kemendikbud. Elfrida menyebutkan PIP disalurkan melalui WhatsApp grup seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Toba, baik melalui jenjang SD maupun SMP. Untuk persyaratan penerima bantuan PIP, peserta didik merupakan keluarga PKH, DTKS, dan P3PK yang telah ditentukan oleh pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pendataan tersebut harus melalui ajuan dari pihak satuan pendidikan masing-masing dengan sistem Dapodik. Untuk pencarian bantuan PIP tersebut, pihak satuan pendidikan terlebih dahulu mengaktifkan data-data siswa yang berhak menerima sesuai persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank penyalur. Elfrida juga menyampaikan kepada penerima bantuan PIP untuk menerima informasi dari pihak yang berwenang, yakni Satuan Pendidikan Kabupaten Toba. Dinas Pendidikan tidak ada melakukan pendataan, namun pihak sekolah telah mengajukan nama-nama siswa yang layak menerima PIP melalui sistem Dapodiknya. Kalau sistem pencairan PIP ini dilaksanakan, satu, pihak sekolah mengumpulkan data-datanya sesuai dengan persyaratan dari pihak bank penyalur. Misalnya kalau dari pihak bank penyalur meminta data surat pernyataan orang tua, baru fotokopi rapor pendidikan dan surat keterangan dari sekolah. Itu yang dibawa pihak satuan pendidikan ke bank penyalur. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Pemirsa, Partai Golkar dan PKS Kabupaten Mandailing Natal berpeluang satu koalisi untuk mengusung bakal calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan kepala daerah Madinah tahun 2024 mendatang. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera berpeluang satu koalisi untuk mengusung calon bupati dan wakil bupati Mandailing Natal setelah para kader elit PKS melakukan silaturahmi ke kantor DPD Partai Golkar pada hari Selasa kemarin. Pertemuan antara kedua partai tersebut untuk berdiskusi menyatukan kesamaan paradigma perubahan pembangunan di Mandailing Natal demi kemaslahatan umat banyak. Sementara sosok bakal calon bupati dan wakil bupati yang diusung kedua partai ini belum dijelaskan, namun telah muncul di berbagai media sosial. Kedua partai ini juga mengajak partai lain untuk bersatu padu membawa paradigma perubahan yang baru. Kalau harapan kami, frekuensi yang sama, semua partai Mandailing Natal, bagaimana supaya kita bersatu padu dulu untuk membawa paradigma yang lebih baru lagi Mandailing Natal. Harapan kita, ya sudah tahu kita bahwa baik dari pembangunan infrastrukturnya masih kita tinggal jauh dengan kabupaten lain. Kita melihat perkembangan moral yang sangat menyedihkan, bagaimana pola yang harus kita jalankan ke depan. Kekurangan-kekurangan yang kita lihat di sana sini, bagaimana kita harus menutupinya ke depan. Samping silaturahim, memang kita
ingin menyentuhkan persepsi seperti apa kemarin ini di 2024. Memang seperti yang dipertanyakan teman-teman dari media tadi, apakah sudah ada sosok, itu memang ya sosok sudah ada. Cuma ya keputusan ini kan bukan di tingkat DPD. Semua aturan partai adalah semuanya adalah di tingkat DPP. Jadi kita di sini hanya tukar informasi, tukar pikiran. Kira-kira bisa nggak? Kira-kira kita ini bisa nggak satu perahu lah dalam hal ya membangun Mandailing Natal ini. Pemirsa, sebanyak 53 orang bakal calon kepala daerah di Sumatera Utara menjalani tahapan wawancara di DPW Perindo Sumut. Di antaranya ada nama Bupati Labuhan Batu Selatan, Edi Bin, dan Wali Kota Tanjung Balai, Waris Talib. Dewan Pimpinan Wilayah Perindo Sumut melaksanakan tahapan penjaringan bakal calon kepala daerah kabupaten kota di Sumatera Utara di kantor DPW Perindo Sumut. Sebanyak 53 orang bakal calon kepala daerah tercatat akan mengikuti tahapan wawancara atau fit and proper test. Dari 53 bakal calon kepala daerah yang mengikuti tahapan wawancara ada nama Bupati Labuhan Batu Selatan Edi Bin dan nama Wali Kota Tanjung Balai Waris Talib. Pengurus wilayah yakni Ketua Harian DPW Perindo Sumut Joniar Taripar Parsauran Huta Barat menjadi panelis dalam tahapan wawancara. Ketua Harian DPW Perindo Sumut mengatakan nantinya hasil dari wawancara inilah yang akan menjadi bahan untuk diteruskan ke DPP Perindo sebagai rekomendasi bakal calon yang akan diusung pada Pilkada serentak mendatang. Partai Perindo Sumut berharap siapapun nantinya yang akan direkomendasikan oleh DPP Perindo dapat memajukan partai serta membangun Sumatera Utara serta wilayah kabupaten kota ke arah yang lebih baik lagi. Prosesnya berjalan banget dan semua para calon kandidat datang pada waktu. Mungkin dari hasil itu kami sudah menilai siapa yang bakalan kita rekomendasikan, dan pada intinya adalah mereka ini sebenarnya putra putri terbaik di masing-masing daerah yang punya niat untuk memajukan masing-masing kabupaten kotanya. Dan kami yakin dari hasil pembicaraan kami, dari hasil wawancara kami, beberapa orang di antara mereka sudah punya komitmen kepada Partai Perindo untuk membesarkan Partai Perindo ke depan. Ya, pemirsa, memasuki tahapan dan jadwal persiapan pembentukan Pantarlih untuk pemilihan kepala daerah November 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara menetapkan sebanyak 748 TPS, berkurang 42,68%. Jumlah TPS pada pemilu tahun 2024 yang lalu di Kabupaten Labura sebanyak 1.306 TPS, sedangkan pada pilkada mendatang berkurang sebanyak 42,68 TPS yang tersebar di 90 desa dan 8 kecamatan. Hal tersebut untuk mengurangi penggunaan dana pilkada. Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPUD Labura Bambang Desriandi menjelaskan bahwa jumlah pemilih per TPS di Labura bervariasi mulai dari 400 sampai 600 DPT per TPS-nya. Rencananya petugas pemutakhiran data pemilih akan melakukan pendataan dengan ketentuan 1 orang PPDP akan mendata 1 hingga 400 pemilih. Sedangkan untuk pendataan di atas 400 sampai 600 pemilih dilakukan oleh 2 orang petugas PPDP. Diperkirakan walaupun juga satu TPS itu berjumlah hampir 500 atau ke arah ke 600, itu tidak mempersulit kerja-kerja petugas KPPS kita nantinya, sehingga arahan KPRI kita tekan ke angka lebih pengerimpingan, Bang. Memaksimalkan anggaran juga, dan juga ya saya kira memang arahan KPRI itu untuk lebih memaksimalkan anggaran, ya minimalisir anggaran itulah, Bang. Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Labura, Maruli Sitorus mengatakan bahwa KPUD Labura berkoordinasi dengan Bawaslu terkait pelaksanaan Pantarlih, dimulai dari perekrutan anggota PPDP. Berdasarkan evaluasi DPT pemilu tahun 2024 lalu, Bawaslu menyarankan pelaksanaan pilkada serentak yang akan datang agar petugas Pantarlih dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal, yakni from door to door, dan dengan cermat melakukan penginputan data agar tidak terjadi kesalahan
perlahan dan warga pemilih dapat masuk ke dalam daftar pemilih sementara. Harapan saya kepada KPU supaya betul-betul merekrut orang-orang di petugas PPDP itu, orang-orang yang betul-betul yang punya integritas dan mau kerja. Satu hal lagi, tidak terlibat menjadi anggota partai politik ataupun pengurus partai politik yang menjadi anggota petugas pemutakhiran data pemilih ataupun PPDP. Demikian, Bang. Pemirsa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mandailing Natal terus kebut melakukan perekaman EKTP kepada masyarakat khusus bagi pemilih pemula. Percepatan perekaman ini dilakukan sebelum sinkronisasi atau penelitian administrasi pemutakhiran data pemilih untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, 339.131 masyarakat wajib memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Sebanyak 315.000 orang sudah memiliki EKTP pada data terakhir saat sinkronisasi dan penelitian administrasi pemilu tahun 2024. Sementara data terbaru tanggal 30 Mei 2024 ini bertambah menjadi 329.345 orang. Pertambahan jumlah kepemilikan EKTP ini sebanyak 14.345 orang bagi pemilih pemula. Sedangkan sisa target capaian perekaman bagi masyarakat tinggal 4% lagi. Percepatan perekaman KTP elektronik ini bertujuan untuk keperluan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebelum dilakukan sinkronisasi dan penelitian administrasi pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah. Sementara ketersediaan belangko untuk capaian target masih aman dan Dinas Dukcapil juga sudah mengusulkan penambahan belangko ke pemerintah pusat untuk mengantisipasi kekurangan belangko. Namun beberapa kendala perekaman EKTP terjadi pada saat gangguan jaringan dan listrik padam membuat petugas harus bekerja lembur hingga larut malam. Kita rekam untuk memiliki KTP sekitar 329.345 orang. Jadi pertambahan yang memiliki KTP dari Pilpres kemarin dengan menjelang Pilkada ini sampai dengan bulan Mei 2024 sekitar 14.345 orang. Antusias untuk melakukan perekaman dan perbaikan KTP elektronik yang rusak agar tidak menjadi kendala untuk memberikan hak pilihnya. Diperkirakan ratusan masyarakat setiap harinya mendapatkan pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Misalnya di pengelola pilkada, pendataan pemilih kan? Sebelumnya Bang udah ikut memilih tuh? Udah. Tapi nggak ada masalah kemarin. Cuman ini antisipasi aja. Pemirsa, sementara itu di Kota Binjai, Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai melaksanakan permin verifikasi administrasi bakal calon wali kota Binjai jalur perseorangan. Dalam kegiatan ini melibatkan sedikitnya 30 orang yang terdiri dari PPK dan PPS. Permin merupakan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan jajaran Komisi Pemilihan Umum untuk calon kepala daerah dari jalur perseorangan atau independen. Verifikasi ini dilakukan sesuai dengan dukungan dari bakal calon kepala daerah sesuai kartu tanda penduduk. Kegiatan permin verifikasi administrasi ini merupakan hari kedua yang dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kota Binjai, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Binjai Barat. Saat ini permin verifikasi administrasi masih terkendala oleh server jaringan yang kerap mengalami masalah ataupun error. Sesuai dengan jadwal permin dilaksanakan selama 2 hari, namun hingga saat ini baru menyelesaikan 10% saja dari verifikasi tersebut. Ketua KPU Kota Binjai, Anton Indratno, mengatakan memasuki hari kedua diharapkan dapat selesai sesuai jadwal. Namun aplikasi dari KPU RI masih sering terjadi error sehingga menyulitkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Sampai hari ini persentase yang sudah kita kerjakan masih kecil, mengingat banyaknya kendala yaitu di server jaringan dari KPU RI atau di aplikasi Silon. Jadi kita masih mengerjakan dalam tahap lebih kurang sekitar 10% itu yang bisa kita lakukan.
Hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai masih terus kebut penyelesaian permin verifikasi bakal calon wali kota Binjai sesuai waktu yang telah ditetapkan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Kamis 13 Juni 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali bersama saya Anggun. Perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara yang berlaku pada Kamis 13 Juni 2024. Pada pagi hari, berpotensi berawan dan hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan hujan ringan berpotensi terjadi di Asahan, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Nias Selatan, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan hujan sedang berpotensi terjadi di Kota Medan, Kota Binjai, Langkat, Batubara, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Kota Binjai, dan sekitarnya. Untuk dini hari, berpotensi berawan di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan suhu udara berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%, dengan angin yang bertiup dari timur hingga barat daya, dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 11 Juni 2024, terdapat satu titik panas di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Kami himbaukan untuk tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah pantai timur dan lereng timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional 2024 Aceh Sumatera Utara dan pemerintah Provinsi Sumut secara resmi telah meluncurkan website PON Terpadu yang mendorong masyarakat agar aktif menyebarkan informasi seputar persiapan dan pelaksanaan PON 2024 Aceh Sumut yang akan digelar September mendatang. Pengurus Besar PON Aceh Sumut 2024 bersama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan KONI Sumatera Utara secara resmi telah meluncurkan website PON 2024 yakni www.pon2024.id di pos blok kawasan Jalan Kantor Pos Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan diluncurkannya website resmi PON ini, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan dukungan berupa penyebaran informasi saat pelaksanaan PON 2024 melalui media sosial. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin mengatakan pemerintah Provinsi Sumut berharap bantuan masyarakat khususnya anak muda agar berperan aktif dalam penyebaran informasi terkait PON ini, di mana Sumatera Utara menjadi salah satu tuan rumah agar gaungnya semakin besar pula. Sementara dari segi kesiapan sarana prasarana dan cabang olahraga, dirinya mengklaim hingga kini persiapan masih berjalan sesuai target dan Sumut masih menargetkan gelar juara umum dalam perolehan medalinya. Semua pihak roda terkait yang telah mendukung dalam rangka penyiapan penyelenggaraan PON ini. Lebih-lebih kepada tim PON yang sudah bekerja secara serius, progresif penyiapan PON, baik itu venue maupun yang lain-lain sudah berjalan sesuai dengan tahapan perencanaan. Penyelenggaraan PON 2024 di Sumut menurutnya juga akan berdampak secara ekonomi, popularitas hingga prestasi. Dirinya juga berharap agar nantinya masyarakat Sumatera Utara dapat melakukan dukungan langsung kepada kontingen Sumut yang berlaga dalam ajang PON 2024. Pemirsa, pejabat Konsul Amerika Serikat di Medan, Bernard Udan, mengapresiasi atlet seni bela diri taekwondo yang digemari masyarakat di kota Medan, khususnya kaum wanita. Antusiasnya generasi muda berlatih seni bela diri taekwondo di kota Medan membuat Konsul Amerika Serikat
Bernard Uwadan untuk ikut bergabung latihan bersama. Kedatangan rombongan konsul Amerika Serikat di klub taekwondo Dojang Jurnalis Champion Jalan Gajah Mada Medan kemarin siang tentunya memotivasi semangat atlet taekwondo untuk memamerkan kelincahan tendangannya dalam berlatih. Dalam kesempatan itu konsul Amerika Serikat memperagakan tendangannya bersama pelatih secara bergantian. Bahkan turut serta melatih anak-anak dalam gerakan seni bela diri taekwondo. Semangat dan antusiasnya atlet muda taekwondo yang digandrungi kaum wanita membuat konsul Amerika di Medan ini untuk dilakukan pertukaran pelajar. Saya rasa itu baru pertama kali di Medan. Jadi kami sangat bangga dan sangat berterima kasih, dan murid-murid juga antusias dengan hadirnya Pak Konjen. Juga di sini Pak Konjen juga menjelaskan ada di sini kami harap ada pertukaran budaya dari sisi bela diri, ada dialog juga yang positif di sini. Jadi kami harap ke depannya masih akan ada lagi kunjungan-kunjungan berikutnya dan latihan bersama Konjen dengan Dojang Taekwondo Jurnalis Champion di sini di Medan. Dengan konsul Amerika yang memotivasi atlet lebih bersemangat berlatih untuk meraih prestasi. Dukungan pembinaan atlet sangat diharapkan dengan dilakukannya pertukaran budaya antar negara. Yeah, one of the students here already has gotten gold medal in Taekwondo, and you know, if it's any education, they're very talented athletes. That's here in this Dojang and in other martial arts in Medan. So I'm looking forward to seeing the success from them in the years to come. Dengan pembinaan atlet didukung oleh stakeholder terkait, diharapkan mampu terwujudnya generasi muda berprestasi di kancah nasional maupun internasional. Ya, pemirsa, informasi terkait taekwondo di Kota Medan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Putri Rahmadani Zin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.